Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Biar saudara di rumah, kami yang melayani. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan ada di sini, juga Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Walau aku harus berjalan dalam lembah kelam, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganmu
setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang maha baik Tuhan, Allah yang maha besar. Kasih setia-Mu selalu menuntun kami, bahkan selalu baru setiap hari Tuhan. Di minggu ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan. Sampai di sini Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya penyertaan-Mu atas kami, atas umat-Mu, atas kota kami, atas negeri kami, atas bangsa kami. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kuduskan dan urapi kami, supaya pujian kami bangun Tuhan, bagaikan mezbah korban yang berkenan di hadapan-Mu, yang berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan pujilah nama-Mu. Kami siap melayani Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan dengan murung, jangan dengan susah, tapi dengan sukacita, dengan nyanyian dan dengan sorak-sorakan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya. Puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan.
sukacita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik luar biasa. Oke, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku, tetapi sesungguhnya ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita, dan tangannya yang selalu menopang hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku tahu pasti Kau selalu sertaku. Oh, tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lagu ini menjadi pernyataan kita bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia selalu ada untuk saya dan saudara. Percayalah itu, saudara. Sekalipun kita sepertinya sendirian dan di dalam lembah yang kelam, tapi kita harus percaya Tuhan ada di sana. Tuhan ada di kiri kanan saudara dan saya. Dan ada tangannya yang tidak pernah penat untuk selalu sanggup menopang kita. Apapun yang lembah yang saudara sekarang sedang jalani, ingat selalu ada tangannya yang kuat, yang mampu terus menopang kita melalui lembah-lembah kekelaman itu. Kita nyanyikan pujian dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku tahu pasti Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu di dalam ibadah, walaupun kami tidak bersekutu secara fisik. Tetapi roh kami disatukan oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, sudah kami memuji Engkau. Biarlah pujian yang kami persembahkan memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Dan saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapan sorga, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Termasuk kepada hamba-Mu, supaya sebentar firman Allah ditabur boleh menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Kami segera memasuki pemberitaan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah berapa minggu ya, hampir 1 bulan lebih kita beribadah secara online, secara menggunakan teknologi informasi yang sudah demikian canggih, tetapi itu tidak mengurangi rasa berkat yang Tuhan sediakan ya. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita terambil dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 8 ayat 17. Kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal bicara mengenai hikmat. Ya, jadi kalau saudara lihat apa yang tertulis di dalam Alkitab, aku di sini ditulis dengan huruf kecil, ya. Aku mengasihi, aku memang besar karena adalah kalimat awal. Namun dikatakan aku mengasihi orang yang mengasihi aku, akunya kecil. Dan orang yang tekun mencari aku, akunya kecil. Akan mendapatkan daku, dakunya juga kecil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian kita tahu bersama bahwa kitab Amsal itu bicara mengenai hikmat. Dan 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai yang ke-24. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan 24 berkata demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi dapat kita simpulkan apa yang tertulis dalam kitab Amsal bicara mengenai hikmat. Hikmat Allah yaitu Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya boleh katakan, kalau saya boleh baca sekali lagi, Yesus Kristus mengasihi orang yang mengasihi Yesus Kristus. Dan orang yang tekun mencari Yesus Kristus akan mendapatkan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita masih berada dalam acara kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh karena itu maka firman Tuhan saya akan sampaikan berkaitan juga mengenai kebangkitan Yesus dengan judul Kasih Menarik Hati Tuhan. Kasih menarik hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca sebuah contoh, dan ini adalah contoh yang utama di dalam firman Allah yang akan saya sampaikan, terambil dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-18. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama seorang wanita yang pernah disembuhkan Tuhan dari kekangan 7 iblis. Dialah Maria Magdalena. Dia merasa anugerah Tuhan begitu besar bagi hidupnya. Sebab tidak ada orang yang bisa membebaskan dia dari kungkungan kuasa kegelapan kecuali Yesus. Itulah sebabnya Maria Magdalena berhutang kepada Yesus. Dia merasa apa yang dibuat oleh Yesus itu luar biasa dalam hidupnya. Dia mengasihi Yesus. Saudara, saya tidak ingin menjelaskan lebih detail bagaimana Maria Magdalena kemudian mengikuti pelayanan Yesus. Dia membantu pelayanan Yesus. Dia mengorbankan materi. Dia mengorbankan tenaganya untuk mendukung pelayanan Yesus. Karena dimanapun pelayanan Yesus, ada perempuan-perempuan yang mendukung. Ya, saya percaya ini bisa dukungannya terutama dalam masalah makan minum. Ya, mungkin kita tidak bisa berharap kepada 12 murid yang laki-laki. Itu salah satunya, perempuan itu adalah Maria Magdalena. Dan ketika Yesus menuju Golgota, Maria pun hadir.
Yesus disalibkan, Maria Magdalena pun hadir di situ. Ketika Yesus diturunkan mayatnya untuk dikuburkan, Maria Magdalena pun ikut ada. Dan kita sampai pada ayat yang sudah kita baca tadi. Pagi-pagi benar dia, Maria Magdalena, pergi ke kubur Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang wanita yang sangat lugu. Dia tidak mengerti, bukan saja dia, bahkan murid-muridnya pun tidak mengerti bahwa Yesus itu memang harus disalibkan. Kemudian mati dikubur dan kemudian bangkit. Itu yang sudah dikatakan oleh Yesus ya kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti. Kalau murid-muridnya yang setiap saat ada bersama dengan Yesus saja tidak mengerti, bagaimana dengan Maria Magdalena? Itulah sebabnya kita lihat dalam bacaan tadi, ketika kubur itu kosong dan Petrus serta Yohanes sudah pulang, dia sendirian di kubur itu. Dia duduk di situ dan dia menangis. Karena dia beranggapan mayat Yesus telah diambil orang, telah dicuri oleh orang. Dia sangat mengasihi Yesus. Dia sangat mencintai Yesus. Sehingga dia menangis di depan kubur Yesus yang sudah tergolek lubangnya. Dan tidak ada lagi Yesus di dalam kuburan itu. Tiba-tiba kita sudah lihat tadi, dua malaikat berjubah putih duduk berdiri di kaki maupun di kepala tempat Yesus berbaring dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria Magdalena katakan, "Mayat Yesus sudah diambil orang." Dia pikir Yesus telah dicuri. Dan ketika itu dia lihat seseorang seperti penjaga taman bertanya lagi, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Dan apa yang terjadi, saudara? Orang itu berkata, "Maria." Ketika nama Maria diucapkan, maka mata yang tadi dilumuri oleh kedukaan terbuka dan mengenal bahwa orang itu adalah Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena rindu untuk menjumpai Yesus. Sekalipun saat itu anggapan Maria Magdalena, Yesus sudah mati. Mayatnya sudah dicuri orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Saudara, saya baca pada ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara, ini kejadian yang luar biasa. Yesus belum lapor kepada Bapaknya sejak dia bangkit. Tetapi karena kasih daripada Maria Magdalena, Yesus pun menunda untuk berjumpa dengan Bapa dan melapor, untuk menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kasih Maria menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak tega untuk tidak menjumpai Maria Magdalena. Padahal semestinya Yesus lapor dulu kepada Bapaknya. Itu yang kita baca di dalam ayat 17. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada ayat kunci, ayat mas kita. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Jangan ketika di dalam kondisi kita susah, dalam pencobaan, baru kita ingat Tuhan dan mencari Tuhan. Harusnya dalam segala situasi
kita tetap mengasihi dan selalu mencari Tuhan. Alkitab katakan carilah Tuhan, carilah wajahnya, saudara dikasih oleh Tuhan. Maria Magdalena begitu cinta kepada Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus sampai dia menangis di depan kubur Yesus. Dan Yesus pun menampakkan diri. Orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Pagi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih Allah yang sudah ada di dalam hati kita semakin dalam. Seperti Maria Magdalena. Bukankah kita sudah berhutang nyawa kepada Yesus? Dia sudah mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menggantikan posisi kita untuk menerima hukuman. Supaya kita dibebaskan dari hukuman kekal. Oleh karena itu, mengingat kasih Allah, marilah kasih itu tetap membara di dalam hati kita. Saudara, sampai Rasul Paulus menulis betapa berharga dan pentingnya itu kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saudara boleh baca nanti setelah ibadah selesai. Saudara, di situ dikatakan apapun yang dilakukan tanpa kasih sia-sia adanya. Marilah kepada kita semua pagi hari ini, biarlah kasih Allah selalu ada di dalam hidup kita. Dan kita rindu untuk berjumpa dengan Dia. Di waktu senang, di waktu susah, di waktu apapun, kita tetap rindu untuk berjumpa dengan Dia. Di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam kita merenungkan serta membaca dan merenungkan firman Allah, kita mencari wajahnya, kita mencari hadiratnya, dan sungguh indah. Dia Allah yang mau menjumpai saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat 13. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 13, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Segenap hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh cinta, penuh kasih. Allah kita, walaupun dia tinggal di tempat yang maha tinggi, tetapi dia ada di hati yang hancur. Dalam hidup saudara dan saya, ketika kita datang memanggil namanya di dalam doa dan penyembahan, dia turun, dia hadir dengan rohnya, menguatkan dan menolong kita untuk melangkah lebih maju, mendekatkan diri kepada Dia. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang berat. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan berkat yang berlimpah, dengan kasih yang tidak terukur, supaya kita juga mau mengasihi Dia sebagaimana Dia sudah mengasihi kita. Kita mau mencari Dia dengan segenap hati, maka Dia akan kita jumpai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Sentuh Hatiku.
karena kasih Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan lagu ini, nanti kepala sidang akan tutup dalam doa. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau yang telah mati dan bangkit. Tuhan, Engkau yang telah menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan, bahwa Engkau hidup adanya. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat berbuat segala sesuatu. Yang mustahil kepada manusia, tidak mustahil kepada Engkau. Sebab itu ajar kepada kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan, Engkaulah pengharapan jiwa kami. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau tahu keperluan kerinduan kami. Biarlah kami tetap mengiring Tuhan, melayani Tuhan seberapa lama Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Sebab itu berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh tetap kuat menghadapi segala perkara. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan kami agungkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati sidang jemaat yang telah hadir. Bapa,
Berkati tangan-tangan yang telah membawa persembahan untuk pekerjaanmu, yang telah mengembalikan milikmu. Berkat yang sama boleh tumpahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala hal. Terima kasih Tuhan, kami menghadapi dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Tuhan, Engkau pegang tangan kami, atur langkah jejak hidup kami, supaya kami boleh tetap melekat dengan Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.